Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua ya, Mas, Mbak, semuanya. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Batuk, Pak, batuk. Ya, saya harap semuanya akan menjaga kesehatan karena kita sudah masuk di musim pancaroba ya. Tetap semangat selalu. Oke, untuk agenda hari ini sebelumnya kita absen dulu ya kehadiran dari anak-anak semuanya. Oke, yang pertama Ananda Reddy. Hadir? Oke, Ananda Dwi Atika. Hadir, Pak. Ananda Lohayati. Hadir, Bapak. Ananda Intan Septriana. Hadir, Pak. Oke, Ananda Yuli Rohmawati. Hadir, Bapak. Ananda Sukaina. Ya, Pak. Ananda Saida. Hadir, Pak. Ananda Yulia Rahmawati. Hadir, Pak. Ananda Ragil Rangga. Hadir, Pak. Ananda Muhammad Bisrul. Hadir, Pak. Oke, baik, terima kasih. Saya rasa cukup lengkap semua ya kehadiran anak-anak hari ini. Oke, sudah siap memulai pembelajaran hari ini semua ya? Siap, Pak. Mari kita kencangkan sabuk pengaman karena kita akan berjalan lintas dimensi. Oke, baik. Materi yang kemarin telah kita bahas bersama-sama berkaitan dengan respon kolonial, respon terhadap kedatangan kolonial bangsa Eropa. Banyak sekali ya perlawanan-perlawanan, kemudian protes-protes, kemudian pemberontakan juga yang dilakukan oleh masyarakat di Nusantara. Nah, itu menimbulkan pikiran yang sifatnya negatif saja. Bagaimana kalau kita rubah pola pikir kita? Apakah ada hal yang baik dari kedatangan kolonial Belanda atau kolonial bangsa Eropa? Setelah sebelumnya kita masih beranggapan bahwasanya kolonial bangsa Eropa selalu memberikan dampak negatif. Ada yang bisa memberikan pandangan terkait dampak positif yang muncul atas kedatangan bangsa Eropa. Iya, Bapak. Izin menjawab ya, Bapak. Jadi dampak positif yang dapat kita peroleh dari penjajahan bangsa Barat itu kita menikmati, kita jadi punya perkebunan teh, Bapak. Kedua, kita punya bangunan-bangunan yang bisa kita manfaatkan untuk selfie-selfie, Bapak. Oke, terima kasih, keren sekali ya pandangan dari Ananda Roha. Kita punya perkebunan teh ya sekarang ya, mungkin peninggalan dari kolonial. Kemudian kita punya bangunan-bangunan bersejarah yang saat ini mungkin bisa kita gunakan untuk kegiatan selfie seperti itu. Oke, Ananda Ragil Rangga boleh tadi mengacungkan tangan, boleh? Iya, Bapak. Jadi dampak positif dari kolonialisme dan juga imperialisme Barat itu salah satunya yaitu tentang pembuatan kereta api, Bapak. Jadi pada hari ini kita bisa kemudian melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api. Jadi sarana transportasinya itu kemudian berkembang. Karena kan sebelumnya ketika masa kerajaan Islam, nah masyarakat kan belum mengenal teknologi transportasi tersebut. Itu, Bapak. Oke, keren sekali ya jawaban dari teman-teman semuanya. Benar sekali. Yang pertama bisa kita rasakan adalah kebun teh, kemudian yang mungkin tanpa kita sadari adanya rel kereta api atau stasiun kereta api yang mendukung transportasi yang mungkin kita bisa rasakan sampai saat ini. Nah, pernahkah ke tempat ini anak-anak? Pernah tahu? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah. Saya pernah. Ya. Bagaimana pengalaman Ananda Reddy terkait dengan tempat yang dikunjunginya? Kalau saya ke itu wisata Agro Wonosari itu, Pak. Banyak bangunan-bangunan itu apa namanya? Lama terus itu, Pak, kebunnya tertata rapi, Pak, nggak kayak kebun di orang-orang biasa ini, Pak. Duduk. Kebunnya lebih terstruktur gitu ya, lebih sistematis seperti itu untuk tatanya. Oke, ada yang berpendapat lain? Ada yang pernah ke stasiun Lawang nggak? Oke, masih belum pernah ya, tapi sudah
Cuma lewat. Cuma lewat saja, tapi pernah merasakan naik kereta juga, Kapi ya. Oke. Nah, itu adalah salah satu segelintir dari peninggalan kolonial bangsa Eropa yang mungkin masih kita bisa rasakan sampai sekarang. Nah, lanjut. Kenapa sih kok kita harus mempelajari materi ini ya? Manfaatnya itu buat apa untuk kita? Nah, itu semuanya muncul dalam satu tujuan yang secara terstruktur. Yang pertama itu Anda sebagai siswa itu harus mampu, harus bisa menganalisis dampak politik sesuai dengan kompetensi dasar itu, dampak politik, dampak budaya, dampak sosial, dampak ekonomi, dan pendidikan. Namun untuk pembahasan hari ini kita fokuskan di dampak politik dan ekonomi. Di pertemuan yang akan datang kita fokus di dampak sosial, budaya, dan pendidikan karena mengingat materi ini cukup luas ya anak-anak semuanya. Nah, ini silakan boleh dilihat terkait kompetensi dasar yang harus kalian capai seperti itu. Nah, indikator ketercapaian Anda yang pertama itu mampu mengidentifikasi dampak politik dari penjajahan bangsa Eropa atau kolonialisme bangsa Eropa. Yang kedua, mampu mengidentifikasi dampak ekonomi penjajahan atau kolonialisme bangsa Eropa. Kemudian mampu mengaitkan seperti itu terkait dampak politik dan ekonomi atas kolonialisme bangsa Eropa. Oke, kemudian selanjutnya harapannya saya mendapatkan sebuah output dari Anda semua berkaitan dengan kegiatan pembelajaran ini. Nah, output yang saya harapkan yaitu pembuatan video reportase terkait dengan peninggalan yang menunjukkan dampak politik dan ekonomi kolonialisme bangsa Eropa, terutama di lingkungan Lawang yang saat ini kita tinggali seperti itu. Ada yang ditanyakan sebelumnya terkait dengan kompetensi dasar dan indikator? Sudah jelas, Pak. Jelas ya, oke. Pak. Ya, kemudian tujuannya, Rek. Nah, setelah literasi, kita mampu untuk mengidentifikasi. Jadi jalannya itu melalui literasi, karena sejarah itu ya konsep fondasi dasarnya ya harus melakukan kegiatan literasi seperti itu. Nah, kemudian jalannya selain melakukan literasi yaitu dengan melakukan pengerjaan LKPD sebagai bentuk proses dari pembelajaran yang akan kita jalani seperti itu. Oke, baik, lanjut di pembagian kelompok. Untuk mempermudah Anda dan memperingan Anda dalam proses pembelajaran ini, maka akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Sejauh ini ada yang ditanyakan terkait dengan pembagian kelompok ini? Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, oke. Jadi semua kebagian kelompok ya. Kita akan melihat sebuah video, yang video tersebut akan membawa kita mengimajinasikan bagaimana sih kehidupan Lawang saat itu. Kita lihat video ini bersama-sama. Gimana pendapat kalian terkait dengan peninggalan-peninggalan yang ada di Kota Lawang ini? Ternyata peninggalan-peninggalan dari bangsa Eropa yang sebelumnya kita punya mindset, oh orang Eropa itu jahat, ternyata itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sekarang ya, Pak. Benar sekali. Jadi segemuk-gemuknya ikan pasti memiliki duri, sekurus-kurusnya ikan pasti memiliki daging. Jadi setiap adanya sebuah peristiwa itu pasti menimbulkan dampak negatif dan dampak positif. Jadi kita harus menilai sesuatu itu secara objektif seperti itu. Terima kasih Ananda Dwi Atika, bagus sekali. Yang lain mungkin ada yang mengemukakan pendapatnya? Oke, silakan Ananda Reddy Purbowo. Ya, Pak. Tadi kan saya dilihat banyak sekali ya fasilitasnya, Pak ya. Ya. Di Lawang ya. Itu mereka itu buat untuk kita atau buat untuk mereka sendiri, Pak? Bangsa Belanda itu, Pak. Nah, pertanyaannya bagus sekali. Kira-kira untuk kita atau untuk orang-orang Eropa itu sendiri? Ada yang bisa membantu menjawab dari pertanyaannya Ananda Reddy? Silakan, ayo. Keren sekali pertanyaannya. Saya, Pak, Boleh. mencoba menjawab. Kalau menurut saya,
itu sebetulnya untuk Belanda sendiri, tapi di kehidupan sekarang kita juga bisa merasakan manfaatnya gitu. Oke, jadi berkaitan dengan pertanyaannya Ananda Reddy, untuk siapakah sih ini sebenarnya awalnya ya memang untuk kepentingan ekonomi kolonial. Namun di satu sisi pasti memiliki dampak secara tidak langsung ya. Nah, dampak secara tidak langsung itulah yang nanti kita rasakan bahkan hingga saat ini. Oke, mau menerima tantangan saya? Mau, Pak. Mau Pak, mau. Akan saya berikan sebuah tantangan untuk Anda semuanya berkaitan dengan video reportase terkait dengan peninggalan kolonial, terutama dalam bidang politik dan ekonomi di lingkungan Kota Lawak. Ini adalah contoh lembar kegiatan peserta didik yang akan mendampingi Anda untuk membuat sebuah proyek video reportase itu. Harapannya tetap berada di Lawang ya, karena mungkin kita bekerja secara kelompok dan domisili kita berada di Lawang. Harapannya itu akan tidak memberatkan dalam pengerjaan proyek kita. Nah, kan tadi terdapat 2 rubrik ya. Rubrik pertama itu berkaitan dengan perencanaan, grand design. Rubrik yang kedua terkait dengan jadwal. Jadi silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing, kemudian lakukanlah identifikasi, kemudian lakukanlah penentuan, kemudian lakukanlah konsep video, kemudian analisislah kekuatan dari peninggalan yang telah Anda tentukan. Seperti itu. Oke, silakan berkumpul dulu dengan anggota kelompok Anda. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Pak, mau tanya, ini Ya, untuk silakan. sumbernya kita bebas cari di mana saja ya? Ya, oke. Sumbernya bebas dari mana saja. Kelompok lain mungkin ada yang ingin memberikan tambahan atau kritik atau apresiasi atau saran. Ya, silakan Anda Yulia. Pencahayaannya pun juga masih gelap-gelap kurang ya. Oke. Jadi begitu untuk kelompok 1. Sepertinya cukup untuk presentasi hari ini. Anak-anak, kira-kira hal apa saja yang sudah kalian dapatkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Ya Pak, segala sesuatu itu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Jadi kita harus bisa memiliki pemikiran yang luas, tidak hanya melihat di satu sisi, tapi juga bisa melihat sisi lain. Sebagai penguat, bahwasanya kolonialisme bangsa Eropa di Indonesia, di Nusantara itu pasti memberikan dampak ya, dampak positif maupun dampak negatif. Nah, dampak positifnya bisa kita rasakan yaitu dalam lingkungan terdekat kita. Mungkin kalau tanpa adanya kolonialisme kita tidak merasakan kopi Arabica dan Robusta, kita tidak merasakan teh, mungkin kita sedikit terlambat untuk naik kereta api, mungkin seperti itu yang kita rasakan ya. Karena kita masih belum mampu untuk membuat jaringan atau infrastruktur dengan rel kereta api di tahun tersebut. Nah, kemudian munculnya dan berkembangnya hotel-hotel itu juga merupakan dampak dari kolonial bangsa Eropa dalam bidang ekonomi. Namun semua dampak ekonomi juga tidak terlepas anak-anak dari dampak politik yang ditimbulkan. Yang pertama adalah lahirnya kultur stelsel, di mana mulai diperkenalkannya tanaman-tanaman ekspor ya, yang artinya kita akan mengenal teh dan kopi dan mengenal kebun teh Lawang itu sendiri. Itu juga salah satu bentuk dampak dari kebijakan politik kolonial Belanda di Nusantara. Kemudian selain itu adanya politik pintu terbuka yang menyebabkan banyaknya perkebunan dan akses infrastruktur yang mendukung perkebunan seperti rel kereta api juga termasuk merupakan dari dampak dalam bidang politik terhadap ekonomi itu sendiri. Kemudian saja munculnya hotel-hotel di Lawang juga akibat politik pintu terbuka. Banyaknya pengusaha-pengusaha, raja-raja gula yang kemudian membangun usahanya dalam bidang hotel. Salah satunya Hotel Niagara merupakan salah satu aset milik Raja Gula dari Semarang, Tong Tiong Ham. Ternyata juga berdampak, merupakan bagian dari dampak kebijakan politik pintu terbuka yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa sesuai dengan LKPD-nya diimplementasikan dalam bentuk video
video reportase, tetap memperhatikan kaidah jurnalistiknya, dan juga tetap menjaga keamanan dan keselamatan kita ya. Jadi nanti kita bisa mengeksekusi di hari Sabtu dan Minggu karena hari itu kita libur. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.